Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prasangka Seram. Prasangka Seram adalah sebuah acara yang sebelumnya dimiliki oleh Podcast Kamling dan hanya ditampilkan secara audio. Berhubung sekarang Podcast Kamling diakuisisi oleh Media Polos, kali ini akan kita tampilkan secara audiovisual. Dimana sebenarnya pada waktu audio aja itu udah 3 episode. Nah, jadi berhubung ini kita kembali ke episode awal, tapi secara audiovisual. Nah, saya ini sudah janjian sama salah satu narasumber yang memiliki cerita yang mungkin seram, seperti judulnya Prasangka Seram. Nah, ini Masnya sudah datang. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum pemirsa. Nama saya Sugap, ya, dari Malang sini. Malam ini saya diminta sama Mas Indra untuk menceritakan ya sesuatu yang cerita yang mungkin bisa dibilang serem lah. Seperti judulnya. Prasangka Seram. Ini ceritanya sampai sendiri atau cerita dari orang lain atau dari siapa gitu? Kebetulan cerita ini bukan dari saya ya. Ini dari bapak saya. Yang sebenarnya cerita ini udah lama, jadi kayak gimana ya Mas ya, kayak ini jadi cerita yang sangat populer di kalangan keluarga saya. Oh, jadi memang apa ya namanya, cerita ini udah turun-temurun istilah diceritakan ke keluarga ya. Jadi ya hampir semua anggota keluarga itu mengetahui. Oh, ya. Gitu loh. Jadi monggo silakan. Terima kasih. Ceritanya itu berawal dari bapak saya ketika ikut paman saya. Jadi paman saya itu punya usaha, yaitu usahanya itu bidang perkayuan. Jadi zaman ini ceritanya sekitar tahun akhir 89 lah, mau ke 90. Jadi paman saya itu kerjanya dulu itu bisnis kayu. Macam kayak mebel-mebel gitu atau cuman kayu mentahan gitu, Mas? Kayu mentahan. Oh, kayu jadi mentahan. Beliau itu beli di salah satu kayak misalkan kamu mau ke desa gitu tuh beli kayunya Pak A atau Pak B dibeli. Nah, bapak saya ini bagian yang motong. Oh, bagian apa? Jadi ya akrab dengan gergaji mesin senso itu. Pada waktu itu bapak saya itu ya seperti biasa lah, kerja seperti biasa normal. Awalnya beliau itu sama paman saya itu dikasih tahu, nanti kamu ke daerah sini, daerah kabupaten ini, daerah ya sebut saja daerahnya daerah K lah, inisialnya K. Nanti kamu ke daerah sini ada kayu yang sudah saya beli, jadi kamu nanti tinggal ke sana, tinggal eksekusi motong. Oh ya, pagi itu bapak saya itu berangkat ya sekitar jam 7 lah, normal orang kerja gitu kan, berangkat. Nah, naik kol pada waktu dulu kan sekitar tahun segitu kan belum ada angkot, belum ada mikrolet. Berarti kol? Angkutan umum ya? Ya, angkutan umumnya itu kol, apalagi ke kabupaten itu kol. Jadi berangkat, terus nyampe sana ya sekitar jam 8 pagi lah. 8 pagi, terus menemui si punya pohon tersebut, punya kayu tersebut. Kan posisi belum dipotong. Nah, menemui terus ngobrol-ngobrol. Terus ini gimana? Dipotong jam berapa ya? Monggo silakan, kalau mau motong silakan. Ya sudah, akhirnya dibantu sama
Itu Pak S sama Pak K. Itu saudara atau Tetangga. oh tetangga? Yang punya ini namanya Pak S. Oh, yang punya lahan. Yang punya lahan, yang punya pohon itu Pak pohon S. Nah, yang bantu itu namanya Pak K sama beberapa orang-orang sekitar kampung itulah. Oh, dibantu warga sekitar, ya. Gak cuma Bapak sampai entuk sing ya yang bawa yang gergaji. Akhirnya berangkat ke lahannya, ke ladangnya. Nah, sudah di situ terus dimulailah acara penebangan pohon tersebut gitu loh. Penduduk desa itu pasang tali-tali dan lain sebagainya. Nanti biar dipasang tali itu biar enak gitu loh Mas, kalau jatuhnya pas habis dipotong itu enggak, maksudnya enggak kemana-mana, jadi sesuai dengan jatuhnya gimana seperti itu. Terus akhirnya situ terus ditali-tali semua, untuk rantai-rantainya dipotong terlebih dahulu, baru dipotong. Nah, ikut potong wis, potong. Wah, pohonnya itu lumayan besar. Nah, kayunya itu kebetulan kayu sono. Nah, kayu Jawa, besar. Jadi ya agak alot lah hitungannya. Tapi dipotong, berusaha dipotong sampai kan motongnya ngelingkar gini Mas, jadi separuh gitu, potong sampai kayu itu putus. Istilahnya basa Jawa itu pedot lah wis, pedot wis. Gitu loh. Dan anehnya pohon tersebut nggak mau roboh. Itu udah del. Jadi udah potong ini udah putus wis. Tapi nggak mau sampai jatuh gitu. Mau jatuh, istilahnya nggak mau ambruk. Padahal sudah ditarik sama beberapa orang di bawah itu. Waduh, ini aneh nih gitu loh. Bapak saya tuh ada keanehan. Kok gini, ada apa ini gitu loh. Nah, saya tanya Pak S itu pemilik pohon, waduh kok gini, apa masa istilah dipasangi atau apa kan gitu loh. Kok nggak nyoba potong yang atasnya lagi dipotong gitu? Ya itu kan soalnya kalau atasnya nanti kan ya, istilahnya kepotong juga yang atasnya itu. Akhirnya bingung gimana, gini aja wis, kita istirahat dulu, break dulu gitu. Istilahnya ngasosik lah, jangan dipaksa. Udah akhirnya orang-orang di sekitarnya itu sing bantu itu istirahat terus dapat 5 menit. Bapak saya ini penasaran, soalnya bapak saya ini tipenya orang yang suka penasaran, pengen tahu aja gitu. Kenapa gitu. Nah, kok nggak di luar logika gitu loh. Terus akhirnya cobalah didekati gitu. Soalnya kan sekitar tahun segitu itu kan suasananya juga kan masih sangat iya sih, masih belum apa. Kalau desa itu kan masih desa penerangannya ya masih minimalis ya penerangannya. Penerangan terus masih banyak apa kayak hutan-hutan kecil gitu kan. Terus akhirnya di situ di sekitar lingkungan situ ya sepi memang ya cuman orang-orang itu aja. Akhirnya disamperin kayunya pohonnya itu. Nah, tiba-tiba bapak saya itu, ya maaf ya, tiba-tiba itu pohon tersebut itu dikencingi. Sebelum kencing itu beliau itu kayak biasa baca-baca yang bisa dibaca lah gitu loh. Orang-orang kita kan kayak gitulah, siapa yang bisa dibaca. Terus tiba-tiba dikencingi. Setelah dikencingi, loh kok anehnya ya pertama saya ini kayak nggak percaya, tapi itu nyata gitu. Tiba-tiba pohon tersebut itu roboh. Lah orang-orang yang di bawah situ itu kaget, tiba-tiba pohon itu mau roboh, itu kaget, lari semua. Akhirnya roboh. Itu gak menimpali hampir menimpa orang-orang tersebut. Hampir menimpa ya. Tapi kan pohon kan nggak mungkin langsung cepet gini kan pelan. Masih ada tanda-tandanya lah. Akhirnya sampai itu akhirnya pada lari semua. Ada yang salah satu orang itu bilang, "Loh, sampe napakno Cak, wite kok roboh." Akhirnya setelah roboh itu ya sudah wis kok tak uyuwi mang cek roboh jadi. Akhirnya ya sudah, akhirnya setelah roboh dipotong-potong sesuai bentuk istilahnya dalam bahasa perkayuan itu middle. Mau middle berapa gitu. Ya. Potong-potong, sudah selesai potong-potong. Nah, sudah selesai dipinggirkan, ditaruh di sebelah itu.
gak terasa itu pas pada waktu itu dohor, udah masih adzan. dohor. Ah, tentu. Otomatis istirahat dulu lah, makan dulu. Oh iya, istirahat, makan ya, makan makanan desa lah, makan. Setelah makan, paman saya itu datang. Paman saya datang sama yang punya truk. Oh, Jadi untuk ya, ngangkut kayu ngangkutnya tersebut. kan truk ya, truk ya. Datang, yang punya truk, tapi nunggu di rumahnya Pak S. Gitu loh. Jadi beliau berdua itu datang di situ tuh jalan. Nunggu Pak S, ayo wis, Kayu truknya diangkat. sudah ada, sudah ready. Jadi ini kayunya mau diangkat dulu. Oh ya wis. Nah, tapi paman saya itu tiba-tiba ngomong iki, biasanya kan kalau sehari itu biasanya motongnya kadang 1, paling banyak 2 lah. Terus akhirnya berhubung banyak pesanan, akhirnya paman saya itu sebelumnya itu ternyata sudah ngedil juga beberapa pohon yang mau dipotong. Itu satu lokasi atau Satu lokasi. satu lokasi juga? Tapi cuma agak jauhan lah. Ah, Udah ngedil dengan pemilik pohon itu ada ya sekitar 2 lah, dua pohon lagi. Coba ini ada 2 pohon lagi. Ya kamu nanti kayaknya mau lembur gitu loh. sampai ya. Nanti sampai selesai. Oh ya wis, tak apa-apa. Nah, setelah makan itu sudah, terus akhirnya beberapa penduduk itu bantu untuk ngangkut kayu Ngangkut itu ke kayu. rumahnya Pak S. Kebetulan jalannya nggak begitu jauh lah. Ngangkut. Terus bapak saya itu menuju ke lokasi selanjutnya untuk menebang kedua pohon itu. Tapi sebelum di situ kan orang-orang itu pada mau ngangkut-ngangkut. Nah, pas habis makan itu, habis ngobrol makan itu, orang-orang kan sebentar lagi mau ngangkut-ngangkut kayu. Nah, bapak saya itu iseng-iseng naik di atas pohon yang sudah ditebang tadi. Oh, gitu, iya. yang habis sudah ditebang. Itu udah di truk apa masih di bawah? Apanya itu? Pohonnya. Pohon ini kan udah dipotong-potong, jadi tinggal belum diangkat di truk tapi. belum, Oh. tinggal tonggaknya Potong-potongan. aja. Jadi Ah. mau bentar lagi mau diangkat gitu. Tinggal tonggaknya aja. Terus bapak saya itu iseng-iseng berdiri di atas tonggak itu, Mas. Jadi tonggak besar ini nih. Beliau itu berdiri terus nendang-nendang tengah-tengahnya gini loh. Jadi kan pohon lebar gini, terus tengah-tengahnya ini kok kayak ada yang apa aneh gitu loh. Itu ditendang-tendang gini. Apa ini? Tapi bapak saya pingin nendang tapi nendang CE potol lah itu kan. Tapi kok kayak ada yang nongol gitu loh, kayak kayu nongol. Terus lah temennya itu yang orang desa satunya Pak K itu kayaknya melihat bapak saya itu kayak kesulitan itu loh. Orang ini ngapain sih nendang-nendang gitu. Lah terus disamperin. Dikasih alat itu namanya itu wadung. Nah, wadung itu alatnya orang desa. Itu sejenis kayak ada setelannya itu loh, Mas. Kayak bisa jadi cangkul kecil, terus bisa jadi kayak kapak gitu. Dikasihkan bapak saya. Ini loh, Cak, buat motong itu. dari biar bisa. Oh ya, dicoba gitu, terus bisa. Ya bentuknya kayak kayak bongkahan kayu gitu. Terus tapi di gini-gini kan kok kayak ada isinya. Kemelotat. Oh, jangan-jangan ada apanya ini, batu atau apa gitu. Dipecah akhirnya. Dipecah itu. Pecah pakai alat wadung itu dipecah. Ternyata bener. Dalamnya ada batu. Dalamnya ada batunya. Batunya itu seingat saya sih warnanya itu merah, tapi bukan merah delima ya, merah-merah gelap gitu. Kayak hati ayam gitu. Iya. Itu. Ya sudah, nggak ada pikiran apa-apa. Pulang dikasih saku, sudah lanjut angkat-angkat kayu itu. Nah itu terus lanjut ke pohon berikutnya. Pohon berikutnya tebang. Ya, kalau pohon berikutnya itu enggak ada apa-apa, biasa, normal. Gitu. Ya. Nah, terus sampai selesai. Nah, selesainya itu ya lumayan malam sih. Sampai sekitar jam sisa jam 8-an lah. Itu udah selesai semua, udah selesai semua. Naik ke belum. Oh, belum naik ya. Jadi yang naik ke truk itu yang cuman pohon ke-1 itu. Pertama. Nah, yang pohon kedua, 3 itu besoknya. Oh, ditinggal. Besoknya baru besok. diambil gitu. Nah, terus setelah itu selesai. Nah, bapak saya ini kan selain sebagai pemotong kayu, dia kan juga bagian bayari. Oh, bagian. Jadi orang-orang yang bantu itu yang bayari bapak saya. Nah, prosesnya itu ya lumayan lama, Mas. Jadi
ke penduduknya itu bayar satu-satu, terus bayar ke orang yang punya pohon ya lumayan lama lah. Sampai Itu selesai malam, motong-motong itu aja sekitar jam 8. Akhirnya nggak terasa sampai akhirnya malam. Ya sekitar ya jam 10, namanya orang kan kalau kerja kan ya pasti ono jagongan ini lah. ya pasti sing Istilah jagongan jagongan, ya ngopi, ya apa kan itu sing gare Ya, suwe ya, sebenarnya suwe, ya. heeh. Akhirnya sampai lumayan malam jam 11-an lah. Jam 11 terus akhirnya sama yang namanya Pak K itu dibilangi lu, Gak kepengen. Mas ini gak kepengen lah sama yang yo aku asine te mulai. Wis bagi nemen iki jane. Lek kepengen mending turu kene ae Nginep, Mas. Kene ae mending isu ae mulai. Soal saya bilang, waduh. Saya ini soalnya pamitnya dari rumah itu pulang. jam berapapun saya harus pulang, jadi nggak bisa nginep gitu. Terus akhirnya sama yang namanya Pak S itu yang punya kayu pertama itu dikasih tahu, oh ya wes, pada waktu itu kalau di desa kan ya penerangan itu masih minus, minimalis, jalan ya juga gelap, masih banyak Makadam paling kebanyakan jalannya. masih banyak pohon-pohon besar-besar. besar, terus rumput-rumput bambu barongan lah hitungannya. Iya. Masih terus akhirnya sama Pak S itu dikasih tahu, sudah lewat belakang sini aja, itu deket, nanti belakang sini nanti ada sawah. Nah di situ nanti ada lewati barongan sih rodok peteng, nggak apa-apa tapi lewat barongan itu tapi ya agak gelap jadi. Tapi kamu nanti cepet kalau lewat situ, istilahnya rabas lah, daripada kamu muter lewat sana jauh. Akhirnya Nuruti Pak S itu. lewat jalan ya. Lewat jalan sesuai itu. dengan anjurannya Iya. Pak S tadi. Nah, lewat situ. Terus lewat situ, jalannya itu gimana Mas ya? Kayak jalan desa, ya nggak begitu besar sih. Cuma jalannya itu nurun gitu. Ya. Turun gini. Nah, kanan kirinya ini sawah. 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 Oh ya, jalan-jalan sebelah sawah gitu. Turun gini. Lah, bapak saya itu dulu itu kan namanya korek gas kayak gini ini kan jarang. Nah, Mas, iku sik korek yang apa? Ya, jangan korek kayu. Kayu. Nah, sing gini ini, nah gini ini. Ya sudah, ya kan berhubung gelap. Suasananya gelap banget, nggak ada pas kebetulan ya juga nggak pas terang bulan. Jadi ya pakai itu, nggak ada, cuman bawa rokok, dompet, sama korek kayu itu. Nah, ngomong masalah rokok kan nggak apa-apa kok, Oh, Mas. monggo silakan. Saya juga mau Minum dulu nggak ya. apa-apa, dibuka. Biar nggak. Gak terlalu tegang. Iya. Kan ini ceritanya agak tegang kan nanti. Masih belum, tegangnya masih belum keluar. Ini masih di intro istilahnya. Agak panjang intro ya. Soalnya detail cerita ini. Monggo Mas, lanjut. Nah tadi kan dari jalan itu tadi ya. Nah, Nah, dan yang satu sebelah sawah-sawah ya, itu. turun pakai korek ini, pakai korek ini. Semakin turun ke dalam, semakin turun itu Mas, jalannya semakin gelap. Nah, gelap, tapi masih agak kelihatan sedikit lah. Ya. Nah, bapak saya itu terakhir melihat itu kelihatan sedikit itu. Kanan kirinya jalan itu rumpun bambu. Oh ya, bambu-bambu gitu. Rumpun bambu, tengahnya ini jalan. Lah, rumpun bambu antara rumpun bambu kanan sama rumpun bambu kiri itu kayak gini, jadi satu. Kayak bentuk Lah, jadi apa? satu gini. Kayak bentuk atap gitu. Lah, jadi akhirnya ya kayak masuk gua gitu Oh, kayak gua. secara gak langsung lah, tapi gua rumpun bambu. Jadinya gelap banget. Nah, pas gini ini antara kanan sama kiri itu ada seperti talang. Jadi talang air. Talang air. Nah. Itu dibuatnya itu pakai drumnya minyak yang Jadi agak gede. gede gitu Mas. Gede yang segini-gini. Ah, Nah, itu dipotong separuh-separuh terus disambung. jadikan jalannya air. Nah, dijadikan jalannya air dari sawah untuk pengairan sawah sih sebenarnya dari sini ke sini. Nah, itu seperti itu penglihatan terakhir bapak saya sebelum masuk banget ke Itu jalan ke tadi. jalan situ itu. Begitu masuk banget itu sangat-sangat gelap. Jadi korek gini ya dihidupkan gini, itu paling cuman 2-3 langkah Mati. Nah, pas di tengah-tengah situ Mas. Jadi pas gini terus koreknya mati. Begitu mati kan gelap. Ya. Nah, itu langsung kayak apa ya? Kayak terdengar orang ketawa gitu loh Mas. Kayak cewek apa cowok itu? Merinding ya kalau ceritanya merinding.
Itu cewek ya kok yang Suaranya itu suara orang ketawa seperti orang tua. Ah. Orang tua yang tertawa tapi kayak terpingkal-pingkal gitu. Oh iya, oke. Mungkin menertawakan bapak saya yang koreknya habis-habis terus. Iya, itu mungkin salah Iya. satunya ya. Tapi saya kalau ngomong gitu pasti merinding. Iya sih. Jadi ketawa kayak orang terpingkal-pingkal gitu. Nah, bapak saya kan otomatis panik. Mhm. Ngambil korek ini digini-gini kan, ya kadang kan Iya. lama, nyalanya kan lama. Nah, begitu gini perasaan di atas itu seperti ada orang lari. Mhm. Jadi ada orang lari kayak orang lari bolak-balik gitu. Di atas Di atas talang itu. Oh, talangnya. Gitu kan suaranya kan kayak orang ngijek. Kaleng gitu kan ngijek, breng gitu, lari-lari. Gelondang. Makin panik bapak saya. Nah, di situlah orang kadang itu orang ketakutan banget itu akhirnya jadi nekat. Nekat ya. Ya awalnya sih takut, siapa yang nggak takut mas? Lari, Gelap kayak lari gitu. bapak ya. Mau lari ya juga nggak tahu lari kemana, Iya kan sih, gelap karena banget. jalannya ya. Nah takutnya nanti lari ya kalau nggak ada apa jurang Oh, apa-apa jurang. sungai kan, Iya. akhirnya malah nggak karu-karuan. Akhirnya punya inisiatif untuk tak jongkok sebentar. Jongkok itu memang tujuannya beliau itu Menenangkan mau diri. di samping menenangkan diri, juga mau apa yang dibawa ini diambil, mau dilemparkan. Ya. Senjata. Nah, istilahnya. wis pikirannya kan wis aku pokoknya kudu metu dengan gini gitu. Ya apa caranya? Jongkok ke bawah, akhirnya ya itu yang namanya jalan makadam kan ada batu, ada tanah kan gitu. Diambil. Istilahnya sak keneke lah. Nah, Dilemparkan tapi yang lemparannya wis ngawur kan gitu, nggak tahu arah suaranya dari mana dan dilemparkan. Wah, sambil depui-suwi jancuk kan metu ora ibu. Wah, wis dilempar-lemparkan gitu. Akhirnya sampai beberapa kali. Loh, setelah beberapa kali itu alhamdulillah diem. Jadi diem, hening lagi suasananya tuh hening, ya cuman terdengar cuman serangga aja. suaranya Suara jangkrik, apa suaranya. Nah, gitu. Akhirnya bapak saya itu lanjut. Yos keringet dingin nggak karu-karuan. Iyalah, Mas. pastilah. Namanya juga kayak gitu ya. Terus akhirnya tak jalan terus. Korek itu tinggal beberapa batang. Mau habis lah istilahnya. Mau HP jalan terus akhirnya sampai nemu ya kan habis di situ kan gelap terus akhirnya agak terus-terusan lumayan agak kelihatan lah. Sampai akhirnya setelah kayak pohon-pohon apa itu ya, pohon-pohon yang biasanya di pinggir sungai itu. Setelah jalan itu kayak tikungan gini nih, terus itu ada jalan. Jalan maksudnya jalan yang agak lumayan lah, nggak makadam gitu. Ya. Agak lumayan rapi lah. Nah, dan, ini paling jalan desanya. Jalan desa menuju jalan besar maksudnya. Terus akhirnya jalan situ ternyata bener, ini jalan desa. Udah jalan. Terus agak lumayan kelihatan lah. Ya koreknya sih posisinya tinggal satu buat hidupin rokok gitu, sambil rokok jalan terus akhirnya dari kejauhan itu sebelah kirinya itu ada kayak pos gitu, kayak pos kamling. Ya, pos kamling. Kayak ada pos kamling. Ada pos kamling. Pos kamling apa warung gitu, kayak pos kamling tapi kayaknya dibikin warung. Gitu. Kayak ada 3 orang lah di situ. Sudah agak cepet jalannya biar cepet terang lah, agak cepet. Terus akhirnya dilihat di situ itu, iya bener ada 3 orang. Dilihat di kiri jalan itu jamnya itu menunjukkan jam sekitar jam 1:30 lah, jam 1:00. Itu dilihat terus ada 3 orang lah, disapa akhirnya. Monggo Pak. Oh, nggih Mas. Saking pundi Mas, dari mana gitu. Kok malam gini Jalan. nah kok lewat malam-malam Mas gitu. Saya dari rumahnya Pak S, urusan perkayuan. Terus akhirnya bapak saya kan mikirnya aku pokoknya tidak boleh lah gitu. Ya harus biar cepat pulang. Akhirnya di pamiti ya 3 orang itu. Gimana Pak, monggo. Oh nggih Mas. Terus orang desa kan pasti Yes, enak lah kalau dia sopan. Nah disapa itu pasti enak. Iya Mas monggo. Nah suasananya kan sepi ya, jadi orang jalan beberapa meter pun orang yang belakang ngomong itu pasti kedengeran gitu loh, nggak mungkin nggak kedengeran, pasti kedengeran. Nah bapak saya itu ya juga kedengeran salah satu orang itu ngomong,
ngerasani lah Ya, istilahnya. istilahnya ngerasani lah. Gitu. Mas itu kok berani gitu. Lewat gunung, situ, dewean. lewat yang ada barongan sama talang air itu. Saya aja itu lo nggak berani. Saya kalau habis maghrib itu nggak berani lewat situ. Lebih milih muter ya, Nah, warga milih sekitar. muter daripada lewat situ. Soalnya yo, anu senengannya ngetoki, katanya gitu orang itu. Sukanya itu liatin Lihat, wujudnya. wujudnya. Terus sama satunya lho, biasanya tahu diketoki apa awakmu dene. Kok tahu diketoki apa? Ya itu kayak kadang itu mek sikil tok mlayu. Kadang sikile disiki ngene awake kari. Oh iya iya. Berarti kok semacam urban legend ya di Iya, daerah itu ya? urban legend daerah situ. Nah, ternyata sejarahnya itu kenapa kok ada sosok seperti itu? Nah, Ternyata dulu itu pada waktu pembangunan talang air itu ada orang yang naik di bambu itu mau ngapain gitu loh, masang tali atau apa-apa. jatuh. Itu orangnya jatuh. Nah, jatuh itu nimpa di talang yang udah dipotong tadi itu, tong yang sudah dipotong. Jatuh di situ, perutnya robek, hampir putus. Sejarahnya seperti itu. Ya sudah, wis akhirnya orang itu kok berani gitu loh, situ aku aja nggak berani. Kadang ya suka apa senangnya ngetoki jadi. Terus seperti itu, akhirnya bapak saya semakin jauh, ya sudah wis nggak anu, akhirnya sampai di pinggir jalan besar. Nah, pinggir jalan besar akhirnya sekitar ya jam satuan lah gitu. Terus akhirnya ada ya kol kan 24 jam ya, kalau di pada kita. waktu itu. Langsung pulang berarti. Langsung naik mobil langsung pulang. Terus itu enggak selama perjalanan pulang nggak ada kejadian apa-apa berarti kan? Alhamdulillah enggak ada. Jadi cuman ya sisa-sisa ketegangan yang terjadi tadi aja. Tapi Nah. selama di mobil atau apa enggak sampai rumah. Nah terus apa setelah kejadian itu apa ada kejadian lain sing intinya masih berhubungan dengan hal tadi? Nah, ini masih ada, Mas. Oh. Jadi Terus, masih lanjut ini. Nah masih lanjut. Berlanjutnya ini di mimpinya bapak saya. Oh diimpeni. Nah, di mimpinya bapak saya. Tiba-tiba dari gerombolan itu muncul sosok wanita.